Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Oke, tentu anak-anak sekalian semuanya, khususnya anak-anak Matthew level, pasti semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, bertemu lagi dengan Teacher Calvin. Nah, pada saat ini kita akan mau belajar religion, dan sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak berdoa juga ya di rumah ya. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus menyertai kami. Sebentar kami mau belajar tentang mengasihi keluarga. Biarlah Tuhan tuntun kami, berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekalian, kita akan belajar hari ini tentang aku mengasihi keluargaku. Nah, pasti semuanya sudah memiliki keluarga. Ya, ada kakek, ada nenek, ada papa, ada mama, ya, ada adik, ada kamu, ada kakak, gitu ya, di dalam satu keluarga, ya. Oke. Sekarang kita lihat ayat firman Tuhan ya di dalam 1 Korintus 13 ayat 14. Nah, ini juga nanti menjadi ayat hafalan kamu anak-anak di rumah ya. Oke, kita coba baca sama-sama ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong ya. Nah, ini ada anak-anak sekalian sebagai dasar bagaimana kita mengerti tentang kasih ya di dalam firman Tuhan. Di sini dijelaskan, diberikan pengertian bahwa kasih itu sabar ya, dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwa kasih itu menunjukkan tindakan ya, tindakan kita atau perbuatan kamu semua terhadap orang lain ya. Oke. Nah, apa arti mengasihi? Nah, ini arti mengasihi anak-anak. Seseorang yang memberi atau menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Ya, jadi arti mengasihi itu adalah dia menunjukkan ya, dia menunjukkan perbuatan kasih terhadap orang lain ya, menunjukkan ya, menunjukkan perbuatan kasih ya, atau menunjukkan rasa sayang terhadap orang lain ya, terhadap keluarga, terhadap papa mama di rumah. Oke. Baik. Nah, apa saja contoh mengasihi? Ini kurang S ya. Apa saja contoh mengasihi? Nah, ini dia. Memaafkan ya. Memaafkan adalah salah satu wujud kasih ya. Contoh kasih ketika anak-anak bermasalah dengan adik, bermasalah dengan papa mama. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi wujud kasih kamu ya. Kamu mungkin sudah membuat papa mama kecewa sama kamu karena kamu tidak menuruti perintahnya. Nah, ini adalah salah satu wujudnya. Ketika kamu mengasihi mereka, maka ketika kamu mengecewakan mereka ya, maka kamu harus minta maaf
Supaya apa? Supaya kamu bisa menunjukkan kasihmu kepada orang tua dan terutama kepada Tuhan. Ya, ketika kamu membuat Tuhan kecewa, maka kamu harus minta maaf, minta pengampunan daripada Tuhan, ya. Oke, mau mengerti, ya, mengerti perasaan teman, mengerti perasaan papa mama, ya. Oke, kemudian rasa peduli, ya, peduli sama teman, ya, peduli sama orang tua, ya, sayang sama orang tua, peduli. Ya, ketika papa mama capek bekerja, kita harus mengasihi mereka, ya, dengan mendoakan mereka. Oke, itu wujud kasih kita dengan peduli kepada papa mama kita. Oke, membuat orang lain menjadi tenang, ya, membuat teman, sahabat, tetangga kita di lingkungan di rumah kita, ya, menjadi tenang. Artinya menjadi senang sama kita, ya, karena kita memiliki kasih, ya, mengasihi orang lain. Oke. Nah, sekarang kepada siapa saja kita menunjukkan kasih? Tentunya yang paling utama anak-anak adalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di pembelajaran sebelumnya adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menciptakan kita, sehingga wujud daripada kasih itu adalah bagaimana tindakan Tuhan menciptakan manusia, ya. Jadi rasa syukur, rasa berterima kasih adalah kita mengasihi Tuhan, ya. Oke. Kemudian kepada keluarga, tentu kepada keluarga, ya, kepada orang tua, kepada kakak adik di rumah, kepada teman, ya, kepada teman juga, kepada guru, ya, yang memberikan kamu pembelajaran, memberikan kamu didikan, bimbingan, ya, daripada guru-guru. Oke. Kemudian kepada orang lain, ya, teman-teman kita, ya, tetangga, gitu. Oke. Nah, sekarang mengapa kita perlu mengasihi keluarga? Nah, ini dia. Keluarga adalah pemberian Tuhan, ya. Dia menciptakan kita, dia membentuk ke satu keluarga, ya. Tuhan yang memberi keluarga kita. Oke, Tuhan mengasihi keluarga kita, ya. Itu sebabnya mengapa kita perlu mengasihi keluarga. Tuhan memberkati keluarga kita. Ini artinya bahwa ini Tuhan semualah yang membuat kita mengasihi keluarga, ya. Itu adalah perintah daripada Tuhan sendiri, mengasihi sesama. Oke. Nah, bagaimana mengasihi keluarga? Oke. 1. Selalu berdoa untuk keluarga. Oke. Kita tetap mendoakan orang tua kita, mendoakan kakak adik kita di rumah, ya, supaya Tuhan terus menolong mereka. Peduli kepada semua anggota keluarga, ya. Ada rasa sayang kepada semua keluarga. Oke. Saling berbagi dalam keluarga, ya. Saling berbagi kepada adik, ya. Bisa mengajarin adik, bisa bermain dengan adik, kakak, ya, seperti itu. Oke, saling memaafkan dalam keluarga. Bila ada kesalahan sama adik kakak, ya, kalau pernah berantem sama adik sama kakak, maka kita juga harus menunjukkan kasih kita dengan mengasihi keluarga. Dengan apa? Memaafkan, ya. Oke, mungkin adik kita mengecewakan kita, kita harus memaafkan dia. Oke.
saling membantu antara sesama anggota keluarga. Oke, saling membantu ya. Oke, mendengar nasihat orang tua. Jangan sampai kita tidak mau menuruti perintah papa mama ya. Hal-hal yang baik yang papa mama berikan, nasihati kita, maka kita harus menurutinya ya. Ketika papa mama menasihati kita supaya kita belajar sungguh-sungguh, nah kita harus turuti. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu makna daripada nasihat orang tua ya. Jaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit ya. Oke, kemudian berbicara dengan bahasa sopan. Ada ya anak-anak sekarang tidak berbicara dengan sopan kepada papa mamanya, sehingga apa? Sehingga mengecewakan hati papa mamanya ya. Kasihan papa mamanya kerja untuk mencari kebutuhan keluarga, sementara anak-anak tidak sopan ya, tidak menghargai papa mama ya. Kita harus menghargai papa mama karena mereka adalah wakil Allah ya, yang ditunjuk oleh Allah sendiri untuk boleh membimbing kita ya. Jadi anak-anak semua tidak boleh ya, kamu harus sopan sama papa mama, sama keluarga, sama adik ya, sama kakak. Harus belajar sopan ya, selalu menghargai. Oke, tidak melawan nasihat orang tua. Oke, bersikap baik pada semua anggota keluarga. Oke. Nah, itu saja anak-anak yang kita belajar hari ini, dan ini yang menjadi tugas yang kalian kerjakan, yaitu di kegiatan 2 membuat bingkai foto keluarga. Oke, nanti kamu bisa baca di halaman 73. Oke, dibuat dengan bagus, habis itu difoto baru dikirim ke teacher Calvin. Oke, kemudian kegiatan 3 mencocokkan gambar ya. Jadi ada gambar di sana, nanti di halaman 73 kamu tarik garis ya, mana gambar yang bagian sini, mana yang cocok di bagian sini, kamu tarik garisnya. Oke. Nah, itu saja anak-anak, jaga kesehatan dan tetap sehat di rumah ya. Oke, Tuhan memberkati kalian semuanya.